Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo, masih dengan tema bahasan kita hari ini membahas terkait dengan budaya seni tari di sekolah. Kita kembali ke Ibu Ika. Ibu Ika tadi kan sudah menyampaikan terkait dengan penyampaian moral kepada adik-adik yang ada di sekolah mengenai tari. Ini artinya adalah jalin komunikasi. Biasanya jalin komunikasi seperti apa agar anak terasa nyaman dan juga nyaman belajar seni tari di sekolah, Bu Ika? Iya. Jadi biasanya ini pengalaman saya guru dulu ya. Guru dulu. Jadi begini, ketika anak-anak sudah mulai masuk di kelas kita, misalnya saya mengajar waktu itu teringat saya kelas 4 ya, saya lama di kelas 4. Di awal pembelajaran di kelas 4 itu kita jelas sudah ada SBDP, seni dan budaya. Kita sudah mulai mengambil jadwal ya, menentukan jadwal. Nah, kita tetapkan bahwa kita mungkin hari Sabtu kita akan belajar seni budaya. Nah, caranya kita mulai memilih kelompok. Apakah kelompok ini kita serahkan dulu dengan mereka ataukah ibu yang memilih atau kalian. Kadang-kadang mereka meminta kita yang memilih, kadang-kadang mereka. Jadi kita tergantung kesepakatan, itu berbeda setiap tahun. Kadang anak saya itu, Bu biar kami saja karena kami dekat rumah. Atau ibu aja yang memilih. Nah, itu pertama komunikasi. Nah, jalinan berikutnya ketika mereka belajar menari, kita akan mulai ini misalnya sudah beberapa waktu, misalnya sudah 2 bulan nih sudah, kita mulai masuk ke kelompok misalnya kelompok 1. Nah, mulai gimana gerakannya yang pertama begini Bu, kita masuk nih guru nih, gimana nak kalau ini kurang kita poles dikit ya, gerakannya lebih cantik kalau begini. Iya Bunda, iya Bu, lebih bagus gitu. Udah oke. Sekarang kita pindah lagi ke kelompok lain kan, kelompok 3 misalnya kan. Aduh, gimana nih udah bagus nih. Bu, kami gini coba lihat. Oh ya, gimana kalau gerakannya kita tambah ini nak, biar lebih bagus. Iya Bunda. Nah, itu sudah mulai anak-anak sudah mulai mengemukakan kreasinya ini kreativitasnya, dia tidak malu-malu lagi. Bu, kalau kami begini bagaimana? Oh ya bagus. Nanti lebih percantik dengan gerakan ke kanan ke kiri lagi. Oh ya. Nah, di sini terjalinlah tidak ada batas hubungan kita dengan anak-anak tuh, dengan kadang-kadang mereka merangkul. Apalagi kalau kelas 4 itu beda dengan kelas 6. Kalau kelas 4 itu masih merangkul karena saya kadang diajak. Apalagi anak kelas 1, apalagi kelas 1 ya. Nah, jadi disitulah mereka mulai cair, ibaratnya yang tadinya dari misalnya jadwal itu hari Sabtu misalnya biasanya kan, dari Senin sampai Jumat tuh kami ketika belajar yang eksak ya, misalnya IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya, anak-anak tuh udah cemas dah. Ketika hari-hari yang mereka tunggu tuh cairlah suasana yang mereka bergerak ke sini, bergerak ke situ, menari, apalagi diiringi dengan musik. Jadi rasanya komunikasi itu lebih lebih santai lah mereka mengemukakan pendapat nih tadi kan. Kemudian mereka setelah menari itu happy bahagianya nampak dengan anak-anak itu. Saya kira gitu ya. Kalau dari Ibu Etika bagaimana biasanya untuk belajar memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah terkait dengan pesan moral yang harus disampaikan pada setiap gerakan yang mereka berikan atau mereka tampilkan? Iya, benar sekali. Menari itu ada pesan moral yang disampaikan. Untuk awal benar yang disampaikan Ibu Ika, itu memang ada kerjasama, tanggung jawab, masing-masing mereka bertanggung jawab per kelompok biasanya ya. Per kelompok itu harus menghafal gerakan yang sesuai seperti itu bagian dari pesan moral yang ada. Namun saya ke gerakannya ya Mbak ya. Untuk gerakan juga memiliki pesan moral. Untuk anak SD itu mereka kan lebih sederhana, masih dunia mereka, dunia ceria. Jadi dunia bermain. Jadi untuk gerakan itu memiliki pesan moral juga. Misalnya untuk tarik kreasi ya, itu kan lebih luas atau lebih digarap, lebih dikembangkan seperti itu. Misalnya dari gerakan yang dia cuma kanan, seperti itu. Itu udah pesan moral, berarti menggambarkan tarian itu ceria seperti itu. Betul. Jadi penonton
atau orang yang melihat mereka menari, kita lah gurunya yang pertama menilai, itu yang disampaikan. Misal biasanya kayak gini, untuk setelah beberapa bulan seperti yang katakan Bunda tadi, kita udah masuk ke kelompok, dia ada nih, dia nari tapi mukanya masih cemberut, kita yang menggarap mereka. Nah, tarian ini coba menggambarkan ceria atau situasi yang sedih. Ceria Bu, terus kenapa kamu begini tadi? Berarti Bu, ya ekspresi sama gerakan harus menyatu. Itu seni tari, dia harus nyatu. Gerakan, senyuman, irama musik, bahasa tubuh yang paling penting. Itu bagian dari bagaimana pesan moral yang disampaikan kepada orang lain. Sama seperti bernyanyi sebenarnya. Tari itu komunikasi. Bagaimana perasaan dia disampaikan kepada orang yang ada. Misalnya tadi kalau bahagia lebih seperti itu. Kalau sedih bagaimana? Karakter, misal dia menarikan seorang karakter, seseorang yang tertindas misalnya. Itu akan lebih banyak gerakan yang lebih bukan keras sepertinya, tapi lebih gagah seperti itu, karena dia seorang pahlawan misal. Nggak akan mungkin dia berbeda tadi ceria, pahlawan masa cengar-cengir seperti itu. Pasti dia lebih, bahasa tubuhnya lebih menggambarkan kegagahan, mukanya raut mukanya dibantu dengan gerak tubuh, itulah seni tari seperti itu. Mungkin yang kesulitan juga adalah salah satunya penerapan karakter. Benar. Bagaimana Bu? Kalau di sekolah kan mungkin masih ada adik-adik yang harusnya mimik wajahnya sedih tapi terlihat gembira. Ya. Itu kan sedikit sulit ya. Kalau dari Bu Etika seperti apa? Kalau dari saya itu lebih dekat ke siswa ketika kita berada di kelompok tadi. Untuk di kelas biasanya saya itu kan mereka tampil terlebih dahulu. Kita kasih kebebasan bagaimana hasil mereka selama ini di dalam kelompok. Setelah selesai mereka menari, ada namanya evaluasi. Nah, di evaluasi itu kita tanamkan ke mereka. Nah, ini isi tariannya menggambarkan apa? Ini Bu, misalnya tarian kreasi ya, ceritanya aku ikut panen itu kan gembira, bawa padi kayak gitu. Terus tadi gimana mukanya? Dia biasanya anak SD kan tunjuk-tunjukan, dia tadi cemberut Bu. Iya. Saling Dia tadi, salah ya, ini saling tadi. salah. Dia tadi cemberut Bu. Nah, kalau misalnya kita bahagia bagaimana? Ya senyum Bu. Nah, mulai itu dia sadar diri. Kalau kata kita kesadaran dari dalam diri kita. Karena dia udah diarahkan seperti itu, untuk berikutnya jarang yang masih berlaku karena udah tahu tadi, dia akan berubah. Selang beberapa waktu kemudian kan pasti digarap lagi. Namanya tarian kan nggak bisa sekali jadi seperti itu. Jadi step selanjutnya dia mulai berkembang. Itu selesai, masih ada PR yang lain lagi, digerakkan berikut lagi. Itulah tugas gurunya. Untuk memberikan, menyajikan sebuah tarian yang menarik di depan umum, itu semua harus terkomplikasi. Artinya semuanya harus menyatu. Itu bagian dari antara guru dengan siswanya, kerjasama yang baik. Dan betul kata Bunda tadi, bagian dari hobi mereka. Kita memang ada yang hanya sebatas melaksanakan tugas. Ketika itu PR gurunya bagaimana mereka menyenangi pembelajaran itu. Dan mereka tuh akan senang ketika sesuai. Yang cowok di dalam penari cewek gerakannya berbeda. Nggak bisa yang cewek seperti ini, yang cowok juga seperti pasti cowok tuh lebih gagah gini. Nih, nah seperti itu. Jadi pembeda itulah yang membuat mereka termotivasi semangat menarinya. Itu untuk di siswa sekolah dasar. Artinya juga harus memperhatikan evaluasi. Ya, Kalau benar. dari Bu Ika nih, untuk evaluasi kepada adik-adik sekolah dasar juga tentu ada komponen yang harus diperhatikan. Tidak bisa dengan kalimat yang kasar Ya, atau benar. dengan cara kita yang marah-marah. Itu seperti apa Bu untuk pemberian evaluasi yang membangun seperti itu? Jadi biasanya begini, kita pasti, ayo nak kita nari dulu kan, saya mau lihat dulu tarian mereka. Udah bagus, kalau mau lebih bagus lagi gimana kira-kira kan. Nah, jadi gimana kalau masukan Bunda tuh gini, coba kalau yang gerakan dasarnya atau gerakan yang ke kanannya lebih bagus kalian gitu, gimana kira-kira? Pikir dulu, oh ya Bunda biasanya begitu. Jadi saya nggak langsung ini salah nggak, tapi saya lihat dulu, coba nari dulu. Nah, bagaimana kalau lihat gerakan ketiga tadi, yang laki-lakinya kok kurang maco nampaknya ya, ya Bunda ini. Nah, jadi ya akhirnya mereka oh iya, karena nari itu nggak bisa kita langsung nyalakan, karena dia tuh sudah berusaha.
anak itu sudah berusaha memberikan menunjukkan bakatnya, jangan langsung jelek kamu nggak bisa, nggak boleh kamu jelek ini nggak bisa seperti itu. Tapi bagus, bagaimana kalau lebih bagus lagi, gimana kira-kira? Boleh Bunda berikan masukan? Ya, jadi begitu, sehingga anak itu nggak merasa tertekan. Betul. Dia menari itu setelah dia mengolah tubuhnya untuk menari, itu kan gerakan ya. Anak SD itu rata-rata tuh psikomotoriknya tuh luar biasa. Luar biasa. Nah, Dengan jadi perkembangannya dengan ya, Bu. perkembangannya, maka kita salurkan lah. Jadi perkembangan psikomotoriknya itu, gerak badannya itu melalui seni tari, seni suara, kemudian olahraga. Jadi anak tuh tersalurkan gerakan mereka nih, sehingga ketika psikomotoriknya itu tersalurkan, rata-rata mereka tidak akan menyimpang hal-hal yang negatif lah, kira-kira itu tujuan kita sekolah agar anak itu bergerak itu dalam arti memang sesuai dengan perkembangan masa usia mereka. Tersalurkan Lah, ketika tersalurkan hobi mereka, bakat mereka dalam bidang olahraga, seni dan sebagainya, ya mudah-mudahan itu salah satu tujuan kita untuk mereka, anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang hebat, anak yang berkarakter baik, berkarakter Pancasila ya. Oke, baik Ibu Ika dan Ibu Etika, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.